Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang berkaitan dengan permasalahan Fathu Makkah ditinjau dari sisi fikih, insyaallah akan menjadi tema kita di pagi menjelang siang hari ini insyaallah. Pertemuan kali ini. Kemarin kita sudah mengkaji tentang ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa daripada apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW itu tidak melakukan sesuatu kecuali di situ ada hikmah. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh Nabi itu semua diatur oleh wahyu. Jadi bukan karena selera atau kepentingan pribadi beliau. Yang pertama adalah yang terkait dengan permasalahan kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Di sini ada pembahasan fikih. Yaitu ketika Sayyidina Ali menjumpai perempuan yang katanya bawa surat itu, kan Nabi kan mengatakan itu perempuan bawa surat, bawa ke sini suratnya. Perempuan itu tidak ngaku. Nah setelah itu Sayyidina Ali ngancam, mana suratnya? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya terpaksa akan menggeledah kamu. Ketika itu ketakutan perempuan itu. Dan setelah itu, boleh tidak ini? Tadi dibahas juga, boleh tidak menyiksa orang agar orang itu ngaku atau ngancam orang agar orang itu ngaku? Itu boleh tidak dalam fikih? Bukankah juga pernah ada kejadian orang-orang Yahudi ketika perang Khaybar menyembunyikan hartanya? Kan hartanya mereka harusnya untuk umat Islam. Ketika itu Huyai bin Akhtab menyembunyikan hartanya sampai akhirnya Huyai bin Akhtab itu dia bukan hartanya Huyai bin Akhtab tapi disembunyikan sama orang lain sama Bani Nadir. Disembunyikan. Ada wadah kulit itu di situ ada hartanya. Tapi nanya, mana peninggalannya Huyai yang datang dari Bani Nadir? Itu harta berlimpah. Oh, sudah kita pakai buat perang. Enggak, hartanya banyak. Yaitu sama Nabi selakin kepada Zubair, Mas Zubair kemudian mungkin diancam atau disiksa begitu. Yaitu saya lihat Huyai itu mondar-mandir di sini. Setelah itu dicari ternyata ditemukan ada di situ. Baru orang itu ngaku ternyata Yahudi Khaybar itu masih menyembunyikan harta mereka. Mereka tidak semua diserahkan pada umat Islam. Sekarang boleh enggak sekarang ini orang itu menyiksa orang yang dianggap dicurigai dan dia itu belum terbukti berbuat salah agar dia itu mengakui kesalahannya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya adalah tidak boleh. Yang pertama, nah terus itu gimana? Dua cerita yang tadi itu. Yang pertama, perempuan tadi itu bukan dicurigai, itu sudah dapat omongan dari Nabi. Pasti. Dia itu bukan dicurigai, tapi dia sudah pasti bersalah. Sehingga kalau dia tidak mau menunjukkan hal-hal yang diminta, dan itu bisa membahayakan umat Islam, maka perempuan itu kemudian kalau diancam itu pantas. Nah, saya itu yang kedua, perempuan yang dicerita itu kan cuma mau digeledah aja kan. Jangan namanya perempuan digeledah sama laki-laki kan malah akhirnya dia menyerahkan suratnya. Oleh karena itu, tidak boleh, 4 mazhab jumhur ulama mengatakan tidak boleh menyiksa orang yang dicurigai agar orang itu mengakui perbuatannya. Kalau ada yang bilang mengatakan itu pendapat Imam Malik boleh, enggak. Jadi dalam kitabnya mazhab Malik itu disebutkan ada salah satu riwayat dari Syahnun ini dari Imam Malik. Kemudian setelah itu ditanya, gimana pendapatmu tentang orang yang mengakui sebuah kesalahan atau hukuman, tapi setelah dia itu mendapatkan ancaman, apakah ditegakkan had? Kata itu kata Imam Malik, kalau dia itu disiksa, kemudian dia itu baru mengikrarkan kesalahannya, maka kata Imam Malik menurut saya dia tidak pantas untuk ditegakkan badannya had. Karena yang ditegakkan had itu harus satu perbuatan yang memang ada saksi atau berdasarkan ikrar. Kalau itu disiksa kemudian baru mengaku, maka itu tidak bisa. Kasusnya gini.
ada hukuman had. Had itu cambuk yang tidak ditentukan. Ada cambuk 40 kali. Kalau minum minuman keras, ada cambuk 80 kali. Kapan tuh cambuk 80 kali? Kalau menuduh orang berbuat zina. Zinanya 100 kali. Kalau dia ghairu muhsan, namanya had. Had ini ditetapkan berdasarkan apa? Had ini ditetapkan berdasarkan karena memang adanya ikrar. Mengaku, saya telah berbuat begini. Ngaku dia. Kayak perempuan yang ketika itu ngaku zina. Akhirnya dihukum rajam. Ngaku dia. Atau memang ada 4 orang saksi yang lihat. Ada saksi yang lihat dia memang berbuat seperti itu. Saksinya dipercaya. Baru ditegakkan had. Sekarang ini kalau ada orang diancam satu baru ikrar. Apakah ditegakkan hukuman bagi dia? Menurut Imam Malik tidak. Begitu juga menurut jumhur ulama tidak boleh menyiksa orang yang masih dalam tahapan dicurigai. Dicurigai itu nggak boleh. Itu ya, itu yang hukum fikih yang pertama daripada peristiwa Fathu Makkah. Tapi ini bukan untuk ranah kita ya, kita hanya mengkaji hukumnya aja. Tabarukan dari pendapatnya para ulama biar kita ngerti aturan Islam. Kalau kita nyiksa orang nggak boleh. Orang salah nggak salah itu ada aturannya. Ini hukum adalah hukum pemerintahan yang diatur di dalam syariat Islam. Nah setelah itu sekarang juga ada pembahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu masuk ke kota Mekah, maka beliau itu melantunkan surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah. Jadi membaca Quran itu apabila dilakukan itu ulama beda pendapat. Sampai ada yang mengatakan yang boleh aja mengatakan dengan catatan proses melakukannya itu menjadikan hurufnya tetap bisa diucapkan dengan bagus, kalimatnya tetap sesuai dengan makhrajnya. Tapi kalau seandainya melakukan Quran itu akhirnya jadi ngaco, hurufnya keluar dari makhrajnya dan lain sebagainya, apalagi dengan langgam-langgam yang tidak sesuai dengan Qurannya, maka itu hukumnya adalah haram. Yang kedua, hukum fikih yang berikutnya adalah tentang permasalahan haram Makkah. Mekah itu sering disebut dengan wilayah haram. Kenapa haram di sini bukan lawan kata halal? Tapi haram di sini itu maknanya muhtaram. Sesuatu yang terhormat. Gitu. Jadi bukan lawan kata halal. Bahasa Arab itu beda ya. Haram dalam bahasa Indonesia beda dengan haram dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, haram itu artinya bisa dua. Bisa lawan kata halal, juga bisa sesuatu yang terhormat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, haram cuma bermakna satu. Yaitu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Atau lawan kata dari halal. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang wilayah haram. Karena kalau nanti insya Allah segera berangkat umroh. Anda kalau nanti berangkat umroh, Anda nanti kalau Anda mau umroh, Anda sudah di Mekah ya. Anda datang kan, Anda nanti kan umroh dulu. Anda kalau mau umroh lagi, Anda harus keluar dari wilayah haram ke tanah halal. Baru setelah itu kembali ke haram lagi. Kenapa kok ada wilayah yang dikhususkan haram ini? Kenapa? Dulu haram itu sama Mekah gede haram. Sekarang berkembang kotanya. Mekahnya lebih gede daripada haramnya. Jadi gini, wilayah haram itu wilayah dengan kondisi hukum khusus. Wilayah dengan kondisi hukum khusus. Hukum khususnya apa? Satu, diharamkan perang di dalamnya.
Itu kondisi khusus yang pertama. Bukankah kita sudah membahas dan kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW beliau melarang sahabatnya untuk memerangi siapapun kecuali satu jika diperangi dan menyebut nama-nama yang sama Nabi diperintahkan bunuh dimanapun kamu dapati sekalipun di Ka'bah bunuh. Makanya itu Rasulullah SAW sempat ingkar sama Khalid bin Walid. Ketika lihat, kok perang ini? Dan Nabi lihat perang. Ternyata Khalid bin Walid itu diserang duluan. Dan Nabi, Yusuf ketentuan Allah itu pasti yang terbaik. Nah, ini ingkar Nabi sama terjadi perang di Mekah itu tidak mungkin terjadi kalau seandainya itu di luar kota Mekah, di luar haram. Tidak mungkin terjadi. Tapi kan itu dalam haram, makanya Nabi ingkar. Kenapa kok perang? Padahal kan wilayah nggak boleh, Pak. Nggak boleh perang. Dan begitu juga Rasulullah SAW berkhutbah ketika hari Fathu Makkah. Makkah ini tempat yang diharamkan sama Allah, dijaga sama Allah, dihormati. Dan yang mengharamkan bukan manusia, yang memberikan penghormatan bukan manusia. Tidak boleh bagi siapapun beriman pada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di sini ataupun mengambil pohon atau tumbuhan dari sini. Jadi nanti ada pembahasannya ya. Kalau memang ada seseorang yang dia bilang itu Rasulullah SAW juga pernah perang di sana. Katakan sama mereka, Allah Ta'ala mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kalian dan diizinkan hanya sesaat. Setelah itu kembali lagi hukumnya seperti keharaman kota Mekah sebagaimana sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi di Mekah itu dilarang perang. Itu dilarang perang gitu ya. Sekarang ini gimana ini? Nah, kalau sampai seandainya ada orang yang dikisos, dia membunuh orang, kan harus dihukum mati. Boleh tidak di tanah haram? Menghukum mati orang di tanah haram boleh apa enggak? Atau kemudian kalau ada pemberontak, kalau ada musuh yang menyerang, kenapa? Karena begini, sesungguhnya ulama itu dari dulu berpendapat orang-orang yang non-muslim itu tidak diizinkan untuk tinggal di Mekah. Sehingga kalau mereka menyerang pasti dihadang, ditunggu di luar kota Mekah. Begitu. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil harama ba'da 'amihim hadza. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah dia mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Karena itu, rata-rata kalau sampai ada serangan dari musuh, maka mereka menghadangnya sebelum sampai ke dalam kota Mekah, sampai wilayah haram. Gitu. Adapun pemberontak itu siapa sih? Muslim. Akan tetapi dia mengangkat senjata melawan pemerintahan yang sah. Nah, jumhurul fuqaha mengatakan, gimana kalau dia itu ke Mekah? Dia ke Mekah. Sebenarnya hukum aslinya mereka itu diperangi. Memang harus diperangi karena tidak ada jalan lain, ya diperangi. Diperangi. Kenapa? Karena membunuh pemberontak itu termasuk haknya Allah. Harus dikerjakan. Jadi tidak bisa pemerintah memaafkan. Saya maafkan ya. Tidak usah. Dia berontak, saya maafkan. Tidak usah. Pemerintah tidak usah gitu. Itu haknya Allah. Harus dikerjakan. Gitu. Lah kalau itu masuk wilayah haram gimana? Kalau memang masuk wilayah haram, tetap ya diperangi juga sekalipun ada di wilayah haram. Kata Imam Syafi'i berpendapat sebenarnya ketentuannya ya sekalipun pemberontak juga nggak boleh diperangi di haram. Kan tapi caranya adalah gimana caranya dia itu dikeluarkan dari haram. Dikeluarkan daripada haram. Jadi dipepet sampai keluar daripada haram, setelah itu baru dia kemudian diperangi di luar haram atau kembali lagi kepada taat pada pemimpin. Mati Imam Abu Hanifah selama di haram tidak boleh. Tidak boleh disenggol sama sekali. Tapi suruh didesak. Kalau diganggu ya, suruh didesak sampai keluar dari haram. Gitu.
Adapun kalau orang pemberontak di tempat lain selain Mekah ya boleh diperangi. Nah, itu kalau seandainya hukumannya adalah perang. Tapi kalau kisos, maka kisos boleh dilakukan sekalipun ada di wilayah haram. Kisos itu boleh. Tidak bisa terus orang, oh saya bunuh orang lain, saya harusnya dihukum mati. Maka dia lari ke Mekah. Oh, saya sudah di Mekah, tidak boleh bunuh. Tidak bisa, tetap dieksekusi dari Mekah. Itu juga tidak boleh berburu di sana. Bahkan membuat buruan itu kabur aja tidak boleh, apalagi sampai membunuhnya. Kecuali ada hewan seperti burung gagak, kalajengking, kemudian tikus, kemudian anjing yang menyerang, itu boleh dibunuh. Terus juga hewan-hewan yang lain seperti mungkin ular dan lain sebagainya kalau membahayakan itu boleh untuk dibunuh. Itu tumbuhannya juga nggak boleh diambil, nggak boleh nebang pohon nggak boleh. Tuh. Sekarang yang keempat ada wajib masuk Mekah dalam keadaan ihram. Orang yang mau ke Mekah, orang yang mau ke Mekah, tapi bukan orang yang sering masuk seperti pedagang atau yang memang harus masuk bolak-balik. Ya orang yang memang baru hanya itu datang ke Mekah, maka dia itu wajib masuk Mekah dalam keadaan ihram. Namun ulama beda pendapat, ini wajib atau sunnah. Nah, semua madhab mengatakan wajib, tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu hukumnya sunnah. Ya terus dan Nabi Muhammad SAW masuk Mekah itu kan tidak ihram. Beliau aja pakai surban imamah warna hitam ya kan. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW itu tidak dalam keadaan ihram ketika itu. Boleh aja berarti. Walaupun yang bilang haram yang menjawab, loh itu kan Nabi persiapan untuk apa? Nabi ihram ya diserang sama orang-orang kafir. Karena perang kan udur. Itu. Yang kelima adalah ya, di sini ada pembahasan juga haram mengizinkan orang di luar Islam untuk tinggal ada di sekitar haram. Itu nggak boleh. Dan setelah itu juga, nah sekarang kita akan membahas lagi tentang apa yang dilakukan sama Nabi SAW itu di area Ka'bah. Diriwayatkan uh, Nabi ketika Fathu Makkah beliau langsung masuk ke menuju ke arah Ka'bah. Di sana ada sekitar 360 patung. Maka patung itu enggak, nah lihat ya, ini termasuk adabnya Nabi Muhammad SAW. Ini luar dari fikih, tapi masuk fikih dakwah juga. Nah ini masuk fikih dakwah. Nabi SAW itu enggak langsung kemudian mecahi dengan emosi. Tapi sama Nabi cuma disentuh gini. Ambruk. Padahal itu bawahnya itu ada pemberat. Bawah itu ada apa? Jadi bisa kokoh berdiri. Berdiri. Ini ambruk dan ambruk itu ke depan. Ambruk itu jatuhnya ke depan. Gitu. Jadi bukan ke belakangnya tapi tersungkur kan lebih menyakitkan itu. Tiba apa? Ajaran jahiliyah tersungkur semuanya. Tersungkur semuanya. Nabi SAW itu tidak menghancurkan, Nabi itu tidak dengan ekstrim. Kenapa? Karena Rasul SAW itu bukan mau menghukum orang Mekah, mau ngasih hidayah untuk orang Mekah. Hidayah untuk orang Mekah. Jadi Nabi itu tidak melakukan sesuatu yang bisa melukai hati mereka. Ini kan persembahan mereka. Disembah tuh patung itu sama mereka. Mereka buat ada yang waktu lama itu dihargai sama Nabi. Tapi ini kemusyrikan. Sentuh. Tapi akhirnya ya ada yang termasuk fikih dakwah. Fikih dakwah.
Kalau kita mau mendakwahi orang, itu jangan gunakan bahasa-bahasa yang akan buat dia itu jiwanya bergejolak. Akan diterima nasihatnya. Diterima nasihatnya. Kita misalkan mau nasihatin temen yang mesti sering pakai celana pendek. Langsung kita ngomong, haram itu. Kamu nggak tahu, kamu ini dosa. Satu badan sampai di ujung kepala sampai kaki dosa semuanya. Kamu nggak akan diampuni sama Allah. Bukan gitu caranya dakwah. Jadi kalau ada orang dakwah dengan cara seperti itu, maka dia itu keliru. Dia itu keliru kalau cara dakwahnya seperti itu. Nggak boleh. Dakwah nggak boleh dengan cara seperti itu. Terus gimana? Nah, cara dakwahnya itu dengan bahasa yang halus. Seperti misalkan dia lagi ngobrol sudah asik, baru dia menyampaikan, kamu saya lihat lebih cakep kalau pakai celana panjang. Iya, cakep pakai celana panjang. Celana panjang itu kan lebih aman, jadi lutut kamu tidak gampang luka. Ada apa-apa kan kamu lebih aman di jalan dan lain sebagainya. Kan orang mikir. Dan juga pakai celana pendek itu hukumnya haram. Jadi kalau kamu nutup aurat, kamu dapat pahala. Nutup aurat kan hukumnya wajib. Pakai celana panjang aja sudah lebih aman, dapat pahala. Itu orang masuk tidak nasihatnya? Daripada model pertama lebih enak mana? Yang kedua, yang model pertama betul tidak ketika bilang itu dosa-dosa? Ucapannya hak apa enggak? Hak. Tapi cara penyampaiannya gimana? Nah, kebenaran itu cara menyampaikannya juga harus benar. Jadi dakwah itu ada ilmunya, menasihati juga ada ilmunya. Lah itulah yang dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika masuk ke kota Mekah, beliau langsung menuju ke Ka'bah. Maka ada beberapa pembahasan fikih yang terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama adalah sholatnya Nabi Muhammad di dalam Ka'bah. Nabi SAW itu masuk ke Ka'bah bersama dengan Usama, Bilal, dan Utsman bin Talha. Utsman bin Talha. Setelah itu ditutup, diam di sana. Ketika itu Ibnu Umar tanya sama Bilal, apa yang dilakukan sama Nabi SAW ketika di dalam Ka'bah? Kata Bilal, ada dua tiang di sebelah kirinya, ada dua tiang di sebelah kirinya, satu tiang di sebelah kanannya, dan tiga tiang di belakangnya. Ketika itu Nabi SAW itu mengerjakan sholat. Artinya Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Nah, walaupun ada riwayat hadis daripada Abdullah bin Abbas, yang mana dia mengatakan Nabi tidak usah di dalam Ka'bah. Itu. Maka akhirnya kata para ulama, Abdullah bin Abbas kan tidak ikut masuk dalam Ka'bah kan? Dan Abdullah bin Umar dengar dari Bilal. Maka di sini kalau ada hadis bertentangan, maka al-idbat muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan itu didahulukan dibandingkan yang menafikan. Ditambah lagi, Bilal ngomongnya jelas, detail, ada tiang, ada ini itu, ya kan? Nah, itu kan menunjukkan, berarti kalau gitu ulama ngambil pendapatnya Bilal yang menyatakan apa? Nabi sholat di dalam Ka'bah. Oleh karena itu, jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan semua para ulama mengatakan sholat di dalam Ka'bah hukumnya sah jika menghadap dinding daripada Ka'bah. Kalau Imam Malik mengatakan sah, tapi kalau sholat sunnah, kalau fardu tidak boleh. Yang lainnya mengatakan mau fardu mau apapun juga itu bu. Imam Malik bilang sholat sunnah, sholat wajib tidak boleh, rawatib juga tidak boleh. Itu tentang masalah hukum masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian saya itu hukumnya lukisan atau patung. Itu ketika Rasulullah SAW mau masuk dalam Ka'bah, beliau nggak masuk dulu. Sampai lukisan, patung-patung itu semua dikeluarkan. Dan ketika itu, Nabi SAW menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab, semua
lukisan gambar-gambar itu semua disuruh hapus. Ini saya sebutkan dulu pendapatnya para ulama ya. Nanti selanjutnya baru saya akan apa? Saya akan sampaikan ringkasan dari Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya. Jadi menggambar, jadi melukis kalau itu orang atau hewan, melukis atau membuat patung, sekiranya itu utuh. Utuh. Kalau misalkan cuma kepala aja bisa hidup apa enggak? Ini melukis yang bernyawa sebagai manusia atau hewan ya, maka itu hukumnya haram. Hukumnya melukis atau mematung. Karena ada yang mengatakan tidak harus yang ada bayangannya. Kamu nggak ada bayangannya kalau kayak lukisan itu tidak boleh juga. Gitu. Sekarang itu hukum melukisnya. Gitu ya, hukum melukisnya kurang lebih seperti itu. Kalau baik itu mau ada bayangannya atau tidak itu ulama mengatakan haram. Nah, sekarang kita akan saya tadi sudah mengkaji kesimpulan dari ada di sini dari kitab Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebutkan bahwasanya lukisan, gambar-gambar lukisan ataupun patung yang wajib untuk yang haram disepakati itu ada 5. Yang pertama, gambarnya berupa manusia atau hewan. Hewan. Dan setelah itu, yang kedua, gambarnya dalam bentuk sempurna. Jadi kalau misalkan gambar gunung, enggak apa-apa. Gunung, pohon, padi, apalagi mawar, boleh. Gambar tuh ya. Tato haram. Ini beda lagi ini urusannya. Yang kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna. Tidak terdapat sesuatu yang mencegah hidupnya gambar itu. Seperti kepalanya utuh. Dan setelah itu, tidak ada separuh badan. Pokoknya, utuh. Itu haram. Yang ketiga, di tempat yang dimuliakan. Taruh di dinding. Gitu. Terus misalkan itu ditaruhnya di keset. Tidak apa-apa. Keset itu tidak ada masalah. Dan juga itu bukan untuk anak-anak perempuan kecil. Itu ada boneka-boneka untuk main anak-anak perempuan kecil itu dirosoh, enggak apa. Karena kan setidaknya punya boneka kan, kuda yang ada sayapnya itu kan. Itu enggak apa-apa. Gitu. Jadi itu pembahasan daripada hukum lukisan dan patung. Nah, adapun tentang foto. Foto gimana foto? Haram atau halal? Nah, kalau kita lihat foto itu beda dengan lukisan. Kenapa? Karena kalau lukis itu perlu keahlian. Sedangkan foto itu tidak perlu keahlian. Tinggal dia gerakkan jari, maka itu sudah boleh. Itu ya, itu sudah boleh kalau memfoto itu. Kemudian setelah itu untuk memfoto sendiri. Jadi untuk memfoto sendiri, kalau memang foto dianggap boleh sekalipun, itu juga foto-foto yang jangan sampai ada di sisi yang haram. Kalau foto perempuan atau yang lain sebagainya itu bisa jadi hukumnya haram. Foto perempuan haram. Foto perempuan pakai jilbab haram. Memangnya orang tidak bisa syahwat lihat mukanya perempuan? Tidak syahwat ya? Oke, perempuan jangan upload foto di media sosial. Jangan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kira-kira foto yang diupload di medsos itu yang cantik apa yang jelek? Atau yang apa adanya? Yang bagaimana? Cantik. Kenapa? Jadi dia mau menunjukkan kecantikan. Tidak boleh. Yang laki yang lihat haram, perempuan yang masang juga
haram. Ada yang enggak mau. Ini ya orang laki enggak usah lihat. Loh, ada di medsos, enggak lihat di mana? Yang laki lihat haram. Ini tidak bilang yang laki lihat halal, tapi yang perempuan juga enggak boleh masalah. Dan foto itu yang pernah kita dengar juga. Ini keluar dari kita dari para ulama. Foto itu sebenarnya kan bayangan yang diambil kan. Kan bayangan yang diambil gitu. Bayangan yang diambil. Jadi beda dengan melukis atau membuat patung gitu. Yang fotonya ulama pun juga nggak apa-apa dipasang itu boleh. Sama itu boleh. Itu yang pembahasannya ya. Pada saat itu juga kenapa kok ngelukis atau membuat patung ini kok diharamkan? Karena seakan-akan kamu ini seperti Allah bisa menciptakan juga. Paham enggak? Kamu ini seakan-akan nyanyi Allah. Allah bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan. Seakan-akan seperti itu. Makanya patung sama lukisan itu hukumnya haram dengan catatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi dari pendapat Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lalu foto kan enggak? Nyanyi dari mana? Semua anak-anak kecil aja moto bisa, nggak harus nunggu orang dewasa ya kan? Gitu. Nah saya tuh memang sebagian orang kan yang mengatakan ini kan satu keahlian, ini kan satu bakat, kenapa kok diharamkan dan lain sebagainya. Sebenarnya aturan Islam itu melebihi daripada kebudayaan yang ada. Kebudayaan ataupun juga itu hal atau haramnya tergantung daripada syariat. Daripada syariat. Gitu. Di hadharah, suatu kebudayaan itu tidak usah menjadi satu landasan hukum kalau memang itu bertentangan dengan syariat saya menyatakan haram sekalipun itu mungkin ada tradisi suatu daerah mungkin seorang dengan utuh atau hewan dengan utuh tetap itu hukumnya haram. Membuat patung juga misalkan tetap hukumnya haram. Dan setelah itu juga permasalahan jatuhnya berhala juga sudah kita bahas juga ya. Kemudian setelah itu juga di sini ada pembahasan pula yaitu di dalam khutbahnya Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah. Di situ dibahas bahwasanya Rasulullah SAW kemudian menghapuskan semua tradisi jahiliyah. Itu dihapuskan sama Nabi SAW. Itu semua termasuk berbangga-bangga dengan orang tua, fanatisme kesukuan, kemudian setelah itu disebut sama Nabi, semuanya orangnya berbeda-beda. Tapi semua manusia dari Nabi Adam dan Adam itu dari tanah, gitu. Dan satu juga bagaimana hukum membaiat perempuan. Karena ada itu Nabi SAW kan tidak mau ketika itu untuk membaiat untuk bersalaman dengan Hindun ketika itu kan. Bahwasanya di sini perempuan juga dibaiat sebagaimana laki-laki. Ya perempuan juga terkena hukum sebagaimana hukum yang mengenai laki-laki dalam semua permasalahannya. Karena itu untuk urusan tanggung jawab Muslim dan Muslimah itu sama. Bagaimana laki-laki ada tanggung jawab dakwah enggak? Maka perempuan pun itu juga ada tanggung jawab untuk berdakwah. Perempuan juga harus mencari ilmu begitu. Orang juga harus belajar agama sebagaimana laki-laki belajar agama. Kemudian setelah itu juga Nabi SAW itu membaiat perempuan hanya dengan ucapan tanpa ada persentuhan. Dari sini kita ambil hukum bahasanya bersentuhan, bersalaman laki dengan perempuan ajnabi itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan kata Syekh Ramadan Al-Buti la'alamu khilafan fi dzalika inda ulama muslimin. Aku tidak tahu ada perbedaan pendapat di antara ulama muslimin. Setahu saya ijma. Semua sepakat laki perempuan salaman itu hukumnya haram. Kecuali kalau ada darurat seperti dokter yang ngobati dan bersentuhan atau nyabut gigi. Gimana tidak bersentuhan kan tidak mau darurat.
Saya itu dan tidak masuk darurat tersebarnya tradisi, kan sudah biasa laki perempuan itu salaman. Nah, kita jawab, kebiasaan tradisi masyarakat itu bukan sultan yang bisa merubah hukum-hukum yang ditetapkan daripada Al-Quran dan hadis. Nah, tradisi itu bisa merubah hukum jika memang hukumnya itu awalnya diambil juga dari tradisi. Tapi hukumnya itu diambil dari Quran dan hadis tidak boleh digugurkan dengan tradisi. Gitu. Jadi, tidak boleh persentuhan laki dan perempuan. Jadi gini, Nabi SAW dengan jelas tidak mau menyentuh perempuan. Saya itu juga ada riwayat daripada Siti Aisyah mengatakan tangannya Nabi tidak pernah menyentuh tangannya perempuan. Nah, ini memang ini riwayat orang nanti bisa ngomong gini. Itu kan nggak haram, kan cuma cerita. Nabi tidak pernah melakukan. Nabi tidak pernah melakukan bukan berarti hukumnya haram. Dari hadis itu bang begitu. Nabi tidak pernah melakukan. Tapi kalau cuma ada hadis itu kita tidak bisa bilang haram. Karena tidak dilakukan Nabi bukan berarti hukumnya haram. Tapi Nabi juga ada hadis lain yang mengatakan seandainya telinga itu dicorti mah lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan tangan perempuan. Ya jelas. Berarti bersentuhan tangan laki dan perempuan itu hukumnya haram. Nah, kalau memang kamu tidak bisa meninggalkan, kamu tidak harus salaman, akui kalau itu haram, istighfari dosamu. Jangan mencari pembenaran. Jangan mencari pembenaran. Haram-haram, sudah selesai. Itu. Jadi, sekarang banyak orang-orang yang mengatakan ini hukumnya haram, tapi menurut ulama. Lalu ulama siapa yang bilang halal? Dia bilang, ini ulama yang bilang ada al-muhakkikun. Ini yang bilang haram tidak muhakkikun apa? Imam Nawawi. Ulama tidak ada yang muhakkikun. Haram tidak boleh. Kamu beranggapan haram, aman daripada dosa. Beranggapan halal, rawan kena dosa. Lebih bagus mana? Selamat apa enggak? Ya sudah, anggap haram, tidak usah bersalah. Selamat. Gitu. Nah, kalau ucapannya perempuan ajnabi, maka ucapannya, kalamnya itu suara bukan termasuk aurat. Nah, maka harus suara masuk aurat, perempuan tidak boleh ngobrol sama laki. Berarti dia membuka auratnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, Mekah itu dikuasai dengan paksaan atau dengan kedamaian. Ulama mengatakan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad dengan perdamaian. Dengan perdamaian. Buktinya ada ucapan Nabi SAW pada Abu Sufyan yang masuk menutup pintu rumahnya dia aman. Masuk Islam aman, masuk rumah Abu Sufyan dia juga aman. Tapi Imam Abu Hanifah dan Malik mengatakan enggak, itu dengan paksaan. Tapi semuanya sepakat berarti siapapun yang menguasai Mekah itu harus seperti berdamai, tidak boleh mengambil harta ataupun menjadikan budak orang yang ada di sana. Karena Abu Hanifah juga mengatakan wilayah Mekah itu seakan-akan bukan punya Allah. Ya, orang yang ditakdir tinggal di Mekah tidak boleh jual tanahnya kepada orang lain. Karena itu bukan tempatnya dia cuma bisa maka tidak boleh dijual. Ada yang bilang seperti itu di mazhab Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab.